Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami terkait prinsip kesantunan berbahasa dengan mengambil objek dialog mahasiswa Universitas Gadjah Mada dengan pejabat negara pada forum diskusi Kopdar bareng Masdar yang kami akses melalui platform YouTube dari channel iNews. Di sini sebelum masuk ke materi, kami ucapkan terima kasih kepada Pak Heru selaku pengampu mata kuliah pragmatik yang telah memberikan waktu kami untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Saya Fajar Nugroho bersama teman saya Rizky Wilan akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama adalah latar belakang. Oke, yang pertama yaitu bahasa merupakan alat komunikasi yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, termasuk dalam interaksi sosial, politik antara pejabat negara dan masyarakat sipil. Dalam interaksi semacam ini, kesantunan berbahasa menjadi penting karena berkaitan erat dengan upaya menjaga hubungan sosial sekaligus menjaga muka atau face masing-masing pihak yang terlibat dalam pertuturan. Namun dalam situasi yang erat tekanan politik dan ekonomi, prinsip kesantunan kerap diuji bahkan dilanggar secara terbuka oleh kedua belah pihak yang berinteraksi. Pada Senin malam tanggal 15 Juni 2026, forum diskusi bertajuk Kopdar bareng Masdar dengan tema Pancasila Bersatu Bangsa Indonesia digelar di Gelanggang Inovasi dan Kreativitas Universitas Gadjah Mada menghadirkan Menteri ATR dan BPN Nusron Wahid, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, dan Kepala BP Taskin Budiman Sujatmiko. Forum yang awalnya berjalan tertib berubah ricuh setelah sejumlah mahasiswa naik ke atas panggung membentangkan spanduk penolakan dan mengejar para pejabat hingga harus dievakuasi oleh aparat keamanan kampus. Rekaman video peristiwa ini dengan cepat menjadi viral di media sosial dan diberitakan oleh berbagai media nasional. Tujuan penelitian ini adalah yang pertama, yaitu mengidentifikasi tuturan-tuturan yang memenuhi dan melanggar prinsip kesantunan menurut Leeds dalam dialog mahasiswa UGM dengan para pejabat negara, dan yang kedua yaitu menganalisis fungsi serta dampak kesantunan tersebut terhadap eskalasi konflik dalam forum dialog publik tersebut. Baik, yang selanjutnya yaitu kajian teori yang kami dapatkan dari analisis berita tersebut, yaitu yang prinsip kesantunan berbahasa Geoffrey Leeds. Yang pertama yaitu maksim kebijaksanaan, yang kedua ada maksim kedermawanan, yang ketiga ada maksim penghargaan, yang keempat maksim kesederhanaan, yang kelima maksim pemufakatan, dan yang terakhir yaitu maksim simpati. Nah, berdasarkan kajian teori tersebut, di sini kami menggunakan metode penelitian yaitu kualitatif deskriptif yang mendeskripsikan data secara sistematis berdasarkan fakta yang kami temukan dalam teks. Objek penelitian yang kami lakukan adalah transkripsi dialog dari video diskusi Kopdar bareng Masdar di GIK UGM yang beredar luas di media sosial pada kisaran tanggal 15 hingga 16 Juni tahun 2026 dan dikonfirmasi melalui pemberitaan sejumlah media nasional. Data penelitian tersebut berupa tuturan-tuturan mahasiswa dan pejabat yang mengandung indikasi pemenuhan atau pelanggaran prinsip kesantunan berbahasa. Untuk teknik pengumpulan data, kami menggunakan teknik simak dan catat, di mana Sudaryanto mengatakan bahwa menyimak transkripsi tuturan secara cermat, kemudian mencatat tuturan-tuturan yang relevan.
Pemilihan data menggunakan kriteria maksim-maksim kesantunan Lens sebagai acuan. Selanjutnya, data yang kami temukan, yang pertama adalah dalam konteks situasi tegang setelah mahasiswa naik ke panggung, penutur berusaha meredakan konfrontasi dengan menawarkan ruang dialog informal. Ini merupakan salah satu bentuk maksim kebijaksanaan di mana dialog dalam video tersebut yaitu jagung ayo 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 jagung, jagung ayo, jagung ayo, jagung ayo, yang mengisyaratkan bahwa ayo duduk mengobrol. Itu yang dikatakan oleh Nusron Wahid dalam diskusi Nusron Budiman di UGM pada menit 4:43 detik. Tuturan ini memenuhi maksim kebijaksanaan karena penutur tidak memaksakan otoritasnya untuk menghentikan interupsi secara represif, melainkan menawarkan ruang dialog yang lebih cair melalui register bahasa Jawa jagongan, atau ketika kita maknai dengan bahasa Indonesia yaitu mengobrol dengan santai. Pilihan register ini berfungsi mencairkan jarak sosial sehingga kerugian psikologis mahasiswa, yaitu rasa tidak didengar, berusaha diminimalkan oleh penutur. Alih-alih ditambah dengan sikap represif. Untuk data yang kedua adalah maksim kedermawanan. Maksim kedermawanan sendiri menuntut penutur untuk mengurangi keuntungan diri sendiri dan menambah pengorbanan diri sendiri. Lens dalam Nisa tahun 2025 mengatakan bahwa pemenuhan parsial maksim ini ditemukan dalam tuturan pejabat ketika menanggapi tudingan mahasiswa soal isu lahan di Papua. Untuk data yang kami temukan, konteksnya yaitu mahasiswa mempertanyakan penguasaan ratusan ribu hektar lahan dan dampaknya terhadap masyarakat Papua. Dialognya berbunyi, "Ya, sekarang gini Mas, kalau Anda mengatakan saya menggusur orang Papua, kapan kamu mau tak ajak ke sana lihat? Boleh?" Nusron Wahid mengatakan itu dalam diskusi Nusron Budiman di UGM pada menit 6:29 detik dan dijawab oleh mahasiswa secara langsung. Ngapain loh? Mahasiswa dalam diskusi Nusron Budiman di UGM pada menit 6:29 detik. Secara prinsip tawaran, mahasiswa diajak untuk melihat langsung kondisi di lapangan, menambah keuntungan pihak mitra tutur berupa kesempatan sertifikasi, sehingga selaras dengan maksim kedermawanan. Namun pemenuhannya bersifat parsial karena tawaran ini sekaligus berfungsi sebagai strategi defensif untuk mengalihkan tuduhan, bukan semata pengorbanan tulus penutur, sehingga jawaban berikutnya dari mahasiswa menolak keras tawaran tersebut sebagai kedermawanan yang autentik. Selanjutnya, data ketiga adalah maksim penghargaan. Maksim penghargaan sendiri merupakan maksim yang menghendaki penutur untuk mengurangi cacian kepada orang lain dan menambah pujian kepada orang lain. Pelanggaran maksim ini paling banyak ditemukan dalam tuturan mahasiswa yang mengarah kepada Budiman Sujatmiko. Konteksnya yaitu mahasiswa merasa kecewa karena Budiman yang dahulu dikenal sebagai aktivis yang pro terhadap rakyat ini dinilai berada di pihak yang pro terhadap kekuasaan. Dialognya berbunyi, pengkhianat. Mahasiswa dalam diskusi Nusron Budiman di UGM pada menit ke-4. Budiman Sujatmiko merupakan simbol pengkhianat. Dia dulunya adalah inspirasi, sekarang dia justru mengkhianati adik-adik kami. Mahasiswa dalam diskusi Nusron Budiman di UGM menit 7:23. Tuturan ini jelas melanggar maksim penghargaan. Alih-alih mengurangi cacian, mahasiswa memaksimalkan secara terbuka dan repetitif apel pengkhianat yang diulang 3 kali berfungsi menyerang harga diri mitra tutur secara langsung di depan publik. Pelanggaran ini mencerminkan akumulasi kekecewaan yang diungkapkan secara emosional,
sehingga aspek menjaga muka atau face mitra tutor sepenuhnya diabaikan demi efek retoris penegasan sikap kolektif mahasiswa. Oke, yang berikutnya data keempat yaitu maksim kesederhanaan. Maksim kesederhanaan menghendaki penutur untuk mengurangi pujian pada diri sendiri dan menambah kesaksian pada diri sendiri. Dalam dialog ini, maksim tersebut cenderung dilanggar oleh pihak pejabat melalui penonjolan kebaikan diri sendiri. Konteksnya yaitu pejabat membela posisinya dengan menekankan bahwa forum sudah bersifat terbuka dan adil bagi siapapun yang ingin bertanya. Dialognya yaitu, kita ini datang untuk menjawab semua kegaduhan Anda. Boleh ngomong apa saja, tadi kita sudah buka di dalam forum sehingga Anda boleh tanya masalah kemiskinan, masalah apa yang boleh bertanya dan kita jawab, kata Sudaryono pada diskusi Nusron Budiman di UGM pada menit 00 lebih 25 detik. Tuturan ini cenderung menunjukkan kebaikan diri sendiri. Forum sudah dibuka, semua pertanyaan akan dijawab, alih-alih merendah sehingga perlawanan dengan prinsip maksim sederhanaan yang menuntut pengurangan pujian terhadap diri sendiri. Penekanan berulang-ulang pada kata sudah menunjukkan upaya pembelaan diri yang dalam konteks ketegangan tersebut berpotensi memperkuat kesan bahwa penutur kurang mendengarkan keluhan mitra tutur ketimbang benar-benar merendahkan diri di hadapannya. Oke, yang data yang kelima yaitu maksim pemufakatan. Maksim pemufakatan menghendaki penutur untuk mengurangi ketidaksesuaian dan meningkatkan persesuaian dengan orang lain. Maksim ini tampak terpenuhi pada tataran solidaritas sesama mahasiswa, namun dilanggar dalam relasi mahasiswa dan pejabat. Konteksnya yaitu mahasiswa menggalang solidaritas sesama mahasiswa sembari mengkritik pejabat soal ketimpangan ekonomi, lalu menuntut jawaban tegas dari pejabat. Dialognya yaitu, banyak masyarakat miskin, tapi di mana pemerintah sepakat. Mahasiswa diskusi, kata mahasiswa di diskusi Nusron Budiman di UGM pada menit 06 lebih 41 detik. Lalu Bapak merasa bersalah atau tidak? Bapak merasa bersalah atau tidak? Jawab dulu, enggak apa-apa, tegas. Kata mahasiswa di diskusi Nusron Budiman di UGM pada menit 7 lebih 40 detik. Atas sepakat yang diulangi berfungsi mengundang persetujuan audiens bersama mahasiswa, sehingga pada tataran intra kelompok maksim pemufakatan justru terpenuhi sebagai strategis solidaritas. Namun terhadap pejabat, tuturan berikutnya yang mendesak pengakuan kesalahan secara berulang dan memaksa, kata jawab dulu, tegas menunjukkan tuntunan kesesuaian sikap secara koersif, bukan upaya mengurangi ketidaksesuaian secara santun. Maksim mengatakan dalam relasi mahasiswa pejabat dengan demikian lebih merupakan tekanan untuk menyetujui timbangan ajakan dialog yang menjaga muka mitra tutur. Yang selanjutnya yaitu data ke-6 dan yang terakhir. Oke, baik, selanjutnya adalah kesimpulan. Berdasarkan hasil temuan yang kami dapatkan, dapat diambil kesimpulan bahwasannya dialog antara mahasiswa UGM dan 3 pejabat negara dalam forum Kopdar bareng Masdar mengandung berbagai bentuk pemenuhan dan pelanggaran terhadap prinsip kesantunan berbahasa menurut Lenz. Pelanggaran maksim penghargaan dan simpati dominan ditemukan pada kedua belah pihak, mencerminkan akumulasi kekecewaan mahasiswa terhadap relasi kuasa yang dinilai tidak responsif, sekaligus sikap defensif pejabat yang gagal menunjukkan empati secara memadai. Pemenuhan maksim kebijaksanaan, kedermawanan, dan pemufakatan oleh pihak pejabat cenderung bersifat strategis retoris untuk merendahkan situasi, bukan kesantunan yang tulus sehingga tidak efektif mencegah eskalasi konflik.
Kesantunan berbahasa dalam dialog ini berfungsi bukan hanya sebagai penanda etika berkomunikasi, tetapi juga sebagai medan pertarungan simbolik antara legitimasi kekuasaan dan representasi aspirasi rakyat kecil. Penelitian lanjutan disarankan mengkaji forum-forum dialog publik serupa dengan pendekatan yang lebih luas. Misalnya, mengkombinasi teori Maxim Lenz dengan teori kesantunan muka atau Fetch menurut Brown dan Levinson untuk menjelaskan dinamika ancaman muka yang terjadi pada peristiwa semacam ini. Baik, demikian yang dapat kami sampaikan terkait penelitian atau hasil dari diskusi kami terkait prinsip kesantunan berbahasa dalam dialog mahasiswa Universitas Gadjah Mada dengan pejabat negara pada forum diskusi Kopdar bareng Masdar. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.